Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kemungkinan Anies Baswedan akan menolak Kaisang untuk menjadi wakilnya. Kenapa? Karena Anies Baswedan kalau mereka sampai berduet dengan Kaisang begitu kan ya, maka Anies Baswedan dianggap sebagai orang yang kemudian sosok pragmatis. Jadi para pendukung-pendukung Anies Baswedan justru ya Anies Baswedan itu sama saja dengan yang lain dalam artian tidak ada representasi oposisi begitu kan ya. Ya sama orang akan melihat wah ini penjilat, wah ini dan sebagainya. Karena apa? Karena ya seperti Gibran, seperti Kaisang dianggap mempreteli konstitusi kita, yaitu seperti MK dan MA. Orang menjustis seperti itu begitu kan. Walaupun secara tidak langsung ya, ini banyak para pakar dan pengamat mengatakan Anies Baswedan diprediksi akan menolak duet dengan Kaisang. Mereka bisa saja dianggap sebagai kelompok pragmatis. Jadi artinya apa? Artinya inginnya sebuah kompetisi itu menang, ya, tetapi tidak melihat bagaimana dampak mereka. Nah, itu yang kita lihat. Bukan kekuasaan yang kemudian mereka ingin menang begitu kan ya, tetapi bagaimana caranya pribadi kita itu menang dengan cara apa? Dengan cara kita melihat dengan faktor-faktor yang ada di sekeliling mereka. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung Anies Baswedan bisa saja dijerumuskan ke dalam ya politik yang busuk. Bisa saja seperti itu. Makanya saya berkali-kali menolak ya kepada orang-orang yang melanggar konstitusi. Saya terserah dengan wakilnya Anies Baswedan siapa, yang penting tidak melanggar konstitusi. Itu aja sih sebenarnya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung walaupun secara batas usia Kaisang begitu kan ya, yang kemudian MA sudah memutuskan penafsiran dari 30 tahun di situ syarat usia untuk minimal mencalonkan pilkada atau pilgub di situ begitu kan. Setidaknya bagi kami adalah tidak mempreteli soal itu. Nah, saya menolak keras ya, saya pendukung Anies Baswedan ini. Saya pendukung Anies Baswedan menolak keras kalau Anies Baswedan diduetkan dengan Kaisang. Mending ya tokoh-tokoh yang lain begitu. Kenapa tokoh-tokoh yang lain masih lebih popularitas dibandingkan dengan Kaisang? Secara hitung-hitungan memang benar bahwa Anies Baswedan ingin menang ya, ingin menang. Salah satunya adalah ingin menang telak ya, ambil dari wakilnya dari koalisi pemerintah saat ini. Mereka ya bisa saja kemungkinan menang untuk menjegal Ridwan Kamil. Tapi bukan soal itu. Kompetisi kita adalah walaupun mereka menang, tetapi pada kenyataannya mereka tersandra dari para orang-orang mereka. Ya sama saja begitu kan. Apa yang harus kita perjuangkan kalau seperti itu? Nah, ini banyak sekali penolakan-penolakan soal Anies Baswedan. Makanya saya bersuara hari ini begitu lantang ya, karena saya punya pandangan sendiri bahwa bagaimana sosok Anies Baswedan. Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa Anies Baswedan tidak seperti yang kita bayangkan begitu kan ya. Artinya tidak mungkinlah menerima dengan orang-orang yang kemudian dikritik habis-habisan masalah soal batas usia dan sebagainya. Ini ada pengamat politik Universitas Isa Unggulan Jamiluddin Retonggam memprediksi bahwa mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan menolak jika diduetkan dengan putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi atau Kaisang ya. Kaisang pengarap pada Pilkada Jakarta 2024. Jamiluddin meyakini bahwa Anies akan berkomitmen terhadap perubahan, dan itulah janji Anies Baswedan begitu kan. Itu janji Anies Baswedan sejak kemarin bahwa ingin berada di posisi perubahan. Saya kira melihat dengan sebuah realitas ini, para pendukung-pendukung ya banyak yang kemudian sudah bangga bahwa Anies Baswedan representasi perubahan, representasi oposisi yang kemudian ya digadang-gadang menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta dan bahkan dipersiapkan untuk Pilpres 2029. Dan ini menurut saya pribadi luar biasa. Tapi kan ini semua tergantung pada partai. Ya, sebenarnya Anies Baswedan mau diduetkan dengan siapapun tergantung partai begitu. Kalau partai mereka
mereka menerima Kaisang, bukan tidak mungkin Anies tidak bisa berkutik apa-apa. Satu sisi begitu kan. Ya, mau Anies menolak ya mereka tidak dapat rekomendasi. Nah, sekarang kan harus lewat partai. Jadi serba tersandra sih sebenarnya. Tapi kalau Anies Baswedan, kalau sekarang ini menolak terhadap Kaisang, kalau memang ini adalah keputusan partai, jelas di tahun 2029, maka eksistensi Anies Baswedan akan kehilangan itu. Satu sisi ya. Tapi ya inilah politik kita. Tapi nampaknya Anies Baswedan ya mau dijerumuskan ke dalam politik yang busuk ya di lingkaran-lingkaran mereka begitu kan. Ya karena nampaknya saya kira inilah kita tunggu saja. Tapi saya pikir Anies tidak seperti itu begitu kan ya. Yang saya bayangkan Anies Baswedan ini adalah sosok yang kemudian mereka berpegang teguh pada dirinya. Kalau mereka AA, kalau mereka BB begitu kan. Tapi ya tergantung karena saya melihat juga satu sisi tidak mungkin Kaisang itu diduetkan dengan Anies Baswedan. Mengapa? Tidak mungkinlah sekelas PKB, sekelas Nasdem, sekelas PKS mereka akan menerima PSI yang kemudian di PSI itu hanya 8 kursi begitu kan di DKI Jakarta. Tidak mungkin mereka akan menerima di situ karena mereka masih kecil dibandingkan PSI. Kenapa tidak menyodorkan kader PKB, tidak menyodorkan PKS, tidak menyodorkan dengan partai Nasdem begitu kan? Apakah semua partai ini krisis terhadap kader? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting. Kalau memang mereka adalah krisis kader ya kita lihat saja ke depan. Nampaknya apakah harus mengusung orang dan sebagainya begitu kan? Ini yang menjadi pertanyaan. Saya yakin dan saya yakinnya PDIP tidak hanya tinggal diam, mereka akan menjegal Kaisang bagaimana Anies Baswedan ya menolak terkait dengan Kaisang, wakil Kaisang ini. Jadi saya kira PKB, PDIP sudah menerima dengan lapang tangan kosong ya dibandingkan dengan hanya semuanya tidak punya kuda hitam begitu untuk tempur kepada pemerintah. Saya kira ini yang akan PDIP perjuangkan di situ. Kalau PDIP masih kong kali kong, minta ini, minta itu, wakilnya ini, wakilnya itu, saya kira PKB, PKS, dan Nasdem mereka akan terpaksa akan mengambil posisi Kaisang untuk meninggalkan PDIP. Bisa saja seperti itu. Makanya PDIP sekarang tidak minta apa-apa begitu kan ya, hanya melirik Anies Baswedan. Kalau toh pada hakikatnya PDIP wakilnya adalah Pak Andika lalu kemudian disetujui, nah ini kan keuntungan juga bagi PDIP. Saya rasa inilah politik hari ini begitu kan ya. Yang penting pokoknya menang. Nah, pokoknya yang menang walaupun ada di lingkaran orang-orang yang kemudian mereka mempreteli itu begitu kan ya. Dalam artian lingkaran kekuasaan, rakus kekuasaan. Nah, jangan sampai Anies Baswedan terjebak pada pola-pola seperti itu. Sangat disayangkan begitu kan karena artinya apa? Artinya ini kan menjadi acuan penting bagi kita bahwa yang namanya politik sampai saat ini begitu, jangan terlalu fanatik. Jangan-jangan nantinya Anies Baswedan bisa saja mereka tidak tahan pada oposisi. Jangan sampai blunder dari perkataan mereka begitu kan. Sangat disayangkan. Makanya saya berasumsi sejak awal kalau Anies Baswedan diduetkan Kaisang harus ada persyaratan secara masif mereka begitu kan ya. Karena juga PSI kecil begitu. PSI itu kecil di DKI Jakarta. Nampaknya kalau Ridwan Kamil dengan Kaisang ya silahkan. Tapi Ridwan Kamil akan menyerah, akan berdarah-darah mereka untuk mempertahankan kemenangan ya. Jadi lawan mereka itu adalah diibaratkan gajah dengan semut mereka begitu. Sudah mau menempur jauh mereka ya. Jadi artinya apa? Artinya Anies Baswedan kalau kalah ya, kalau ingin kalah ya seharusnya digeroyok mereka. Dalam artian bahwa mereka harus narasi ini, narasi itu dan sebagainya. Ya kecuali memainkan bansos ya, karena bansos itu sangat efektif. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.